kasih karunia. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa pada hari ini kita boleh mengadakan ibadah offline. Saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, saya percaya Tuhan memperhitungkan semua itu. Amin. Untuk itu walaupun kondisi saat ini hujan, tapi saya percaya setiap kita yang rindu datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya percaya kita pasti diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Kita akan puji Tuhan, kita akan sembah Dia. Biarlah kehidupan kita berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sampai saat ini. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur sampai
berikan pujian kami, sembah kami hanya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus, tentunya udah lama kita nggak saling ketemu beribadah seperti ini. Tentunya kita sangat bersukacita ya seperti ini. Baik itu mari lihat samping kiri, samping kanan, kasih shalom. Haleluya. Amin. Terima kasih. Hari ini adalah hari yang terindah yang telah Tuhan jadikan buat kita semua. Amin. Jesus, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Amin Jesus. Haleluya.
setiap langkahku percaya firman-Mu karena Kau beserta. Amin Jesus, amin Tuhan. Bapakku harus berjiwa. Amin Jesus, amin Tuhan. Oh tanganmu Tuhan selalu amin Jesus. Haleluya Yesus. Di setiap
Dimanapun mereka berada, kami lepaskan berkat Tuhan mengalir kepada setiap orang yang hadir dan mendengar dan mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, salam kasih karunia, salam dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan sangat baik. Galatia 3:13. Bapak Ibu Saudara-saudara, buka Alkitab Galatia 3 ayat yang ke-13. Baca bersama-sama, ada di screen. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang menjatuh kepada kayu salib. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam nama Yesus, firman Allah ini sangat menarik sekali. Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Itu ayat yang ke-14. Ayat 13 ditayangkan kembali. Sekali lagi baca dengan nyaring kuat. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terbentuklah orang yang digantung pada kayu salib. Apa yang dimaksudkan dengan kutuk hukum Taurat? Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam nama Yesus. Dalam Roma 3 ayat yang ke-23 ditayangkan. Baca 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23. 1, 2, 3. Sebab dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa ialah maut. Maut adalah kutuk hukum Taurat. Kalau begitu, apakah hukum Taurat itu tidak baik, tidak benar? Hukum Taurat itu kudus, baik, dan benar. Tetapi kenapa ada kutuk hukum Taurat? Karena sebenarnya hukum Taurat diberikan oleh Allah kepada Musa untuk bangsa Israel, supaya menunjukkan kepada mereka, kepada manusia, bahwa manusia itu berdosa. Hukum Taurat menunjukkan dosa dan pelanggaran, dan menunjukkan manusia itu lemah, menunjukkan manusia itu tidak berdaya, karena sesungguhnya tidak ada orang yang bisa melakukan seluruh hukum Taurat. Karena itu sebenarnya tujuan dari hukum Taurat supaya memimpin orang datang kepada Allah, meminta kemurahan hati Allah. Alkitab berkata semua orang sudah berdosa. Bapak Ibu Saudara-saudara, orang banyak tidak memahami arti dosa dan implikasinya. Karena dosa sebenarnya adalah pelanggaran kepada firman Allah. Manusia yang pertama jatuh di dalam dosa, melanggar firman Allah, kemudian pada saat itu terputus hubungan dengan Allah.
tidak ada hubungan lagi dengan Allah. Dan upah dosa adalah maut, kematian, kehidupan yang terpisah selama-lamanya dari Allah, hidup dalam penderitaan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, karena keadilan Allah dan kekudusan Allah, manusia yang berdosa harus dihukum. Tetapi Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang. Dia tidak ingin manusia itu terpisah dari dirinya, karena itu dia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia dan menebus manusia yang berdosa dengan cara menanggung kutuk yang harusnya ditimpakan kepada semua orang. Kembali ditayangkan Galatia 3 ayat berapa tadi? 13. Saya ditayangkan. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi seharusnya semua orang, semua manusia itu yang menanggung kutuk, yaitu maut, kematian, terpisah dari Allah selama-lamanya. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya tidak binasa, yang tidak percaya binasa. Kata lain dari kutuk hukum Taurat adalah binasa. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, Tuhan tidak mau satu orang pun binasa. Karena itu Dia menanggung seluruh kutuk itu di atas kayu salib, menjadi kutuk karena dosa manusia. Jadi karena dosa manusia, Adam ini berbuat dosa, maka semua keturunannya hidup di dalam dosa. Karena dosa itu masuk dalam seluruh sendi kehidupan manusia. Jadi Adam itu awalnya gennya itu kudus, genetiknya, DNA-nya. Tapi waktu dia berbuat dosa, DNA-nya menjadi tidak kudus, najis, kotor. Makanya anak-anak yang diperanakan membawa genetik dosa. Nah ini dulu saya nggak memahami. Masa orang tua berdosa, berbuat dosa, anak disebut berdosa? Karena genetik dosanya itu turun melalui darah. Saudara, makanya dosa manusia harus ditebus dengan darah, tapi bukan darah manusia. Karena darah manusia itu sudah rusak, sudah najis, sudah kena kutuk, kotor. Jadi memang tidak ada manusia yang bisa menebus manusia. Gak ada, hanya Allah. Karena itu Allah datang ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus menjadi manusia. Dan darahnya kudus. Tidak ada kotor, tidak ada kenajisan, tidak ada kutuk di dalam darah itu. Dan darah itulah yang harus tercurah di atas kayu salib.
untuk menghapus genetika dosa, menghapus dosa itu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena dosa manusia terpisah dari Allah, kemudian karena dosa otoritas yang Tuhan berikan kepada manusia diambil oleh iblis. Jadi iblis berkuasa terhadap manusia dan berkuasa di dalam dunia. Ini karena itu iblis disebut ilah zaman ini. Penguasa kerajaan angkasa. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Waktu Allah menciptakan manusia, Allah tidak merencanakan adanya kematian. Tetapi oleh karena dosa terjadi kematian. Yang pertama yang terjadi adalah kematian rohani. Kemudian yang kedua terjadi kematian jasmani. Dan yang ketiga terjadi kematian kekal. Karena dosa, maka terjadi kematian rohani, kemudian kematian jasmani. Bayangkan pengaruh dosa itu membawa manusia mati jasmani. Tapi manusia yang pertama Adam dan dari generasi ke generasi selanjutnya itu usia mereka sangat panjang. Adam berusia 930 tahun. Jadi dosa sudah bekerja, toh dia bisa berusia 930 tahun. Manusia yang tertua yang pernah hidup di dunia ini bernama Metusalah. Dia meninggal pada usia 969 tahun. Nah, kalau semakin merajalela dosa bertumpuk-tumpuk, kemudian lama-kelamaan umur manusia itu yang hampir 1000 tahun itu mulai menurun. Dan sekarang ini paling tinggi 120 tahun. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus Kristus mati di atas kayu salib menanggung seluruh kutuk hukum Taurat. Dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mendapatkan hidup yang kekal. Nah, kematian jasmani tetap berlangsung. Kecuali ada 2 orang yang tidak mengalami kematian jasmani. Yang pertama Henok. Karena dia bergaul dengan Allah, sangat intim dengan Allah. Tuhan angkat dia. Dan yang kedua adalah Elia. Tuhan jemput dia dengan kereta berapi, bukan kereta api. Sudah nggak ada gerbong kereta yang menjemput Elia. Nah, semua orang akan mengalami kematian kecuali 2 orang ini. Tetapi kalau waktu Tuhan datang dan kita masih hidup, kita nggak akan mengalami kematian itu. Karena kita akan diubah. Tapi sebelum kita diubah, yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Kemudian kita yang hidup, yang percaya, yang taat, yang setia akan diubah. Jadi urutannya begini.
Malaikat Allah berseru di sorga, kemudian sangkakala Allah atau nafiri akan dibunyikan. Kemudian bunyi yang terakhir, Yesus Kristus yang ada di sorga datang ke dunia ini ke awan-awan. Kemudian mereka yang sudah meninggal dari zaman Adam sampai sekarang ini, akan yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dibangkitkan. Yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, mereka ada di alam maut. Tapi yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah meninggalkan dunia ini akan dibangkitkan. Kemudian kita yang percaya, taat dan setia yang ada di bumi ini diubahkan. Kemudian mereka yang dibangkitkan bersama-sama dengan kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Yang akan membawa kita adalah kuasa Roh Kudus. Membawa kita menyongsong Tuhan di angkasa. Tapi kita sudah diubah. Waduh, rambut saya udah beda. Loh, iya. Dan saya akan lebih tinggi. Haleluya. Oh, haleluya. Yang overweight akan nggak ada lagi yang namanya bobira. Bahasa Manado, bobira, jerawat, nggak ada lagi. Istri saya nggak perlu lagi suruh saya, tolong dong semirin rambutku. Haleluya. Saya sudah 2 kali semir rambut seumur hidup. Karena lockdown. Jadi saya bertugas seperti orang yang di sawah. Free lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan telah menanggung kutuk hukum Taurat. Kematian itu sudah ditanggung. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus tetap percaya, tetap taat, dan tetap setia. Keadaan dunia ini bukan tambah baik, saudara. Karena nubuatan di Wahyu 6 yang sangat parah belum digenapi, di mana ada 1/3 umat manusia mati. Ya, akan ada penyakit sampar di mana-mana. Penyakit sampar adalah penyakit yang diakibatkan oleh virus yang menular, dan akan ada malaikat maut yang datang ke dalam dunia ini. Jadi penderitaan zaman itu sangat luar biasa. Dan kita berdoa supaya Tuhan datang dan kita diangkat oleh Tuhan dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Karena iblis menjalankan pemerintahannya melalui orang yang tidak percaya. Kemudian antikris kelak akan memerintah dunia ini. Akan memerintah dunia ini. Dan semua orang akan ada dalam sistem yang dikontrol 100% sepenuhnya. Dan sekarang sedang terjadi. Tidak ada data yang tersembunyi. Selama orang pakai HP, dia punya data itu ada di server, data keuangan di bank,
Semua kita punya data, punya ATM ada di bank. Data kita di pemerintahan itu ada. Semua ada di dalam data. Semua sistem itu terintegrasi, nggak ada yang bisa disembunyikan. Pada masa antikris, masa yang sangat parah, masa yang sangat menderita. Jangan sampai kita, sekali lagi jangan sampai kita mengalami masa yang luar biasa itu. Karena itu, percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, karena sebelum masa itu datang, saya yakin Yesus Kristus yang akan datang terlebih dahulu. Mereka yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan, orang percaya akan diubahkan dan diangkat Tuhan, menyongsong Tuhan di angkasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bersyukur Tuhan Yesus telah menanggung maut, kutuk hukum Taurat di atas kayu salib, dan kita tidak lagi mengalami maut dan mengalami kematian rohani. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati untuk mengikuti perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Tuhan baik, sungguh baik dan sangat baik. Saya undang petugas hadir. Dengan darah-Mu
zaman kudus adalah sarana di mana kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, menanggung seluruh dosa kita, pelanggaran kita, menanggung kutuk hukum Taurat, maut dan kematian. Karena itu pada saat Tuhan Yesus sedang menanggung seluruh kutuk yang ditimpakan kepada manusia waktu di atas kayu salib, maka dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena pada saat dosa ditanggung Tuhan Yesus, kutuk ditanggung Tuhan Yesus, hukuman ditanggung Tuhan Yesus, kematian ditanggung Tuhan Yesus, Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus. Perjamuan Tuhan adalah sarana untuk kita menerima kasih karunia Allah. Di situ ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kekuatan baru. Karena itu rendahkanlah hatimu, datanglah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bapa, kami menghadap Engkau oleh darah Yesus. Ampuni kami dari semua dosa dan kesalahan dalam perkataan, pikiran, dan tindakan kami. Basuh kami dengan darah Yesus, layakkan kami mengikuti perjamuan Tuhan pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, perjamuan Tuhan adalah sarana di mana Allah melawat umatnya secara khusus. Ada kasih karunia yang khusus pada saat perjamuan diadakan. Karena itu berimanlah, percaya. Kalau engkau sakit, beriman untuk kesembuhan. Apabila ada keluargamu yang sakit, engkau bisa mewakili dia, beriman untuk kesembuhannya. Haleluya. Haleluya. Tuhan bilang jangan khawatir dan jangan takut terhadap COVID-19. Jangan khawatir dan jangan takut keadaan ekonomi. Karena Tuhan menyatakan bahwa Tuhan menyediakan semua kebutuhan yang kita perlukan di dunia ini. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tuhan tahu saudara yang sedang bergumul dalam bisnis, dalam keuangan, dalam perusahaan. Tuhan tahu saudara bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan tahu saudara bergumul dengan keterbatasan. Bahkan Tuhan tahu saudara bergumul dengan hutang. Dia Allah jawaban terhadap pergumulan kita. Beriman karena ada kasih karunia, ada berkat khusus waktu kita mengikuti perjamuan Tuhan. Angkatlah roti yang ada di tangan. Kami mengangkat roti ini yang berbicara tubuh Yesus yang dihancurkan bagi kami. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau telah menanggung segala dosa kami, kejahatan kami, kutuk-kutuk kami, sakit penyakit kami, kelemahan kami, penderitaan kami, hukuman kami. Engkau sudah tanggung di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak mungkin dan tidak dapat membalas cinta kasih-Mu kepada kami. Karena kasih-Mu lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, dan lebih tinggi dari langit biru. Engkau sudah berikan kepada kami melalui pengorbanan-Mu. Demikianlah firman Allah, sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus, tubuh Yesus.
Ada kuasa dalam darah Yesus. Darah Yesus adalah hidup karena darah Allah. Darah yang kudus. Darah yang menyucikan semua dosa umat manusia. Darah Yesus, darah yang menghancurkan pekerjaan-pekerjaan kuasa jahat. Darah Yesus mengalirkan kesembuhan, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau sudah sembuh. Darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa, pelanggaran yang kita buat. Dan darah Yesus mengcover kita. Karena itu Bapak Ibu jangan khawatir dan jangan takut. Karena ada perlindungan darah Yesus. Anggur ini berbicara tentang darah Yesus. Angkatlah di hadapan Allah. Tuhan Yesus, kami mengangkat cawan ini yang berbicara darah-Mu. Karena hanya dengan darah-Mu dosa kami disucikan. Hanya dengan darah-Mu hidup kami ditebus. Hanya dengan darah-Mu kuasa kegelapan pekerjaan-pekerjaannya dihancurkan. Kekuatan kuasa kegelapan dilucuti oleh darah-Mu yang kudus. Darah-Mu berkuasa ya Allah. Dan darah-Mu membawa kesembuhan Tuhan Yesus. Bapa, kuduskan, urapi dan berkati. Kami berdoa meminta kesembuhan mengalir kepada mereka yang membutuhkan kesembuhan sekarang ini dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Darah Yesus Kristus mengalir. Haleluya. 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 Masuk dalam penyembahan. Haleluya. 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 Glorianda ada glorianda Hallelujah.
keluarga jemaat keluarga kami. Dalam nama Yesus, perlindungan darah Yesus sempurna terhadap hidupmu. Dalam nama Yesus, kuasa bilur Yesus mengalir kepada saudara yang sakit. Di dalam nama Yesus kami lepaskan kuasa bilur Yesus, kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang bergumul dalam usaha, dalam pekerjaan, angkatlah tanganmu. Kita akan bersepakat dengan surga, meminta berkat Tuhan mengalir, meminta order-order mengalir, meminta terobosan dalam usaha, meminta terjadi pemulihan, terjadi pemulihan dalam usaha. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus, kami meminta terobosan dalam bidang usaha terjadi. Kami meminta order-order Tuhan kirimkan dalam nama Yesus. Kami minta terjadi pemulihan, terjadi pemulihan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami minta Bapa bukalah pintu surga, curahkan berkat berlimpah-limpah dalam usaha, dalam pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati mereka, berkati usaha mereka, berkati kantor mereka, berkati perusahaan di mana mereka bekerja. Kami berdoa bersepakat meminta berkat berlimpah-limpah mengalir di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Gloria Bapa berkati mereka yang punya hutang-hutang, mereka terhimpit dengan hutang-hutang. Berkati mereka dalam keuangan. Berikan belas kasihan Bapa, berikan belas kasihan-Mu. Curahkan berkat keuangan kepada mereka. Ulurkan tangan-Mu dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya. Berkat-Mu berlimpah-limpah Bapa. Di dalam nama Yesus kami lepaskan berkat-berkat mengalir dalam kelimpahan, dalam setiap pribadi, setiap keluarga, setiap usaha, setiap bisnis daripada anak-anak-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. How great, hallelujah. Is our
Dia Tuhan yang hidup, yang dicari oleh bangsa-bangsa. Saudara dan saya memiliki Tuhan yang hidup. Terima kekuatan itu pagi hari ini. Terima kesehatan. Terima percaya sungguh sama Tuhan. Mari setiap orang yang ada di rumah di tempat ini sungguh-sungguh fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Jangan fokus dengan masalah kita masing-masing. Ini waktunya kita memperhatikan satu dengan yang lain. Ini waktunya kita memberi apa yang kita terima dari Bapa. Kita bagi kepada banyak orang di dalam doa-doa kita, di dalam kasih dan pujian penyembahan kita sama Bapa. Kita memperoleh kekuatan untuk mendoakan sekeliling kita. Mari pagi hari ini, ketika hadirat Tuhan mengalir dalam hidup kita, mari berdoa buat tetangga kanan kiri depan belakang, buat saudara-saudara kita yang belum menerima Tuhan Yesus. Ayo mari saudara, kita mulai berdoa. Berkatakan, sebut namanya. Setiap orang yang belum menerima Tuhan, yang ditaruh di dalam hati kita untuk kita doakan, sebut namanya. Ini berdoa untuk setiap orang kanan kiri depan belakang, sapam Tuhan Yesus. Cleaning service yang ada di gedung Merto, gedung center ini, kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan keselamatan buat mereka. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tetangga kanan kiri depan belakang kami, saudara-saudara kami yang belum menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini biar keselamatanmu mengalir buat mereka semua di dalam nama Yesus. Melalui doa-doa kami Tuhan, kami minta janji-janji-Mu mengalir melalui kami dalam doa-doa kami di dalam nama Yesus. Kami terima kekuatan daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa buat area tempat kami berada Tuhan, buat area tempat kami Tuhan Yesus, rumah tempat tinggal kami, baik rumah kami sendiri, tempat kontrakan kami maupun kos kami Tuhan, tempat kami ada di tempat ini, kami berdoa Tuhan. Oh, lingkupi dengan hadirat Tuhan. Kami minta dibersihkan dari sakit penyakit, dari kemiskinan, dari kebodohan yang ada seputaran tempat kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Oh, biar hasil Tuhan mengalir saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir pengurapan-Mu Tuhan Yesus. Buat setiap orang yang membenci kami, setiap orang yang tidak suka dengan kami, kami melepaskan berkat pagi hari ini. Kami mengasihi mereka dengan kasih daripada-Mu Tuhan. Bapa, Engkau mati di kayu salib tidak memikirkan kepentingan-Mu sendiri Tuhan, tapi bagi orang lain. Kami tidak perlu mati di kayu salib lagi Tuhan, tapi kami perlu mengampuni orang yang menyakiti kami Pak. Kami melepaskan pengampunan itu di dalam nama Yesus. Pagi hari ini Tuhan, biar kami bebas dari sakit hati, kami bebas dari kebencian, kami bebas dari semua yang mengikat kami. Dan tahun 2021 kami muncul sebagai pemuji-pemuji, penyembah-penyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami tumbuh sebagai penjaga-penjaga kota, penjaga bangsa, penjaga bangsa-bangsa Tuhan. Kami ada roh doa, ada roh pujian dan penyembahan Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Pak Jokowi, dengan minister semua Tuhan, tim menteri-menteri jajarannya, kami berdoa di dalam nama Yesus. Sehat-sehatkan Tuhan Presiden kami, kuatkan Presiden dan wakil kami, berikan kesehatan mereka di dalam nama Yesus, dengan tim yang kerja di dalam nama Yesus. Biar mereka punya hati yang sama, menunjukkan kasih Kristus buat kemajuan Indonesia, buat kesembuhan Indonesia. Kami berdoa Tuhan buat gubernur kami, wali kota yang ada. Kami memberkati sampai pada aparat-aparat yang paling rendah pun. Kami berdoa buat mereka. Terima kasih juga aparat-aparat keamanan yang berjaga-jaga buat kami Tuhan. Terima kasih Kapolri, TNI, Ansip, Satpam. Kami berdoa siapapun mereka Tuhan. Pagi hari ini biar kasih-Mu melingkupi setiap bangsa dan negara Indonesia, setiap orang-orang masyarakat Indonesia Tuhan. Setiap doa-doa yang dinaikkan di ibadah raya, ibadah online atau orang lain, Bapa, Engkau dengar keseharian kami
kami, kesepakatan kami. Kami mau Indonesia sehat. Kami mau Indonesia sehat dalam bisnis, ekonomi, jasmani dan rohaninya. Takut akan Tuhan mengalir buat bangsa negara Indonesia di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa untuk menghadirkan urapan-Mu pagi hari ini. Biar kami terima dengan ucapan syukur, dan kami kasih buat orang lain di dalam pujian, penyembahan dan doa kami. Kami muncul sebagai anak-anak Tuhan yang bergairah, yang takut akan Tuhan, yang penuh dengan sukacita. Iman dan imun kami naik karena kami penuh dengan kasih sama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, nanti kalau ada yang ingin memberikan persembahan, nanti persembahannya ada di depan. Dan buat yang di rumah, nanti diberikan di rekening gereja. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Segala puji. Kami mendoakan untuk panti asuhan Karis yang ada di Tompaso. Kami mendoakan untuk Ibu Frida, Ibu Yohan. Kami mendoakan untuk anak-anak yang ada. Kami berdoa meminta berkat Tuhan terus dialirkan kepada mereka. Kami lepaskan perlindungan darah Yesus. Bilur Yesus mengcover mereka semua. Kami berdoa Bapa berkati, kirimkan dana-dana untuk penyelesaian pembangunan, untuk membangun pavilion ya Tuhan. Kirimkan dana berlimpah-limpah ya Allah. Kami berdoa untuk anak-anak di sana, berikan mereka kecerdasan, daya ingat yang kuat, buat mereka berhasil dalam studi mereka. Bahkan kami mendoakan untuk anak-anak kami, anak-anak keluarga, jemaat Karis dimanapun mereka berada. Tuhan Allah jaga lindungi mereka, beri mereka kecerdasan, beri mereka kreativitas, berkati mereka dalam studi mereka, berikan keceriaan kepada mereka. Terima kasih Bapak. Begitu juga kami doakan cabang-cabang yang ada di seluruh Indonesia ya Tuhan. Semua kami bawa ke hadapan-Mu. Kami doakan untuk gembala-gembala, berikan mereka roh hikmat, wahyu dan pengertian untuk mengembalakan umat-Mu ya Tuhan. Beri mereka kesehatan dan kekuatan
Berkati dana-dana yang mereka butuhkan. Berkati jemaat-jemaat yang mereka gembalakan ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Ajarkanlah kami senantiasa berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Kita di dalam sorga, damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dalam kelimpahan kasih karunia-Allah hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.